Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Az-Lu'lu'ul Maknun. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang meletusnya perang Uhud. Yaitu peristiwa yang terjadi antara selesainya perang Badar dan menjelang perang Uhud, yaitu antara tahun kedua Hijriah sampai tahun ketiga Hijriah. Di antara peristiwa yang terjadi dalam rentan waktu itu kemarin kita kisahkan, yaitu wafatnya sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemarin terlewatkan tentang kisah wafatnya Utsman bin Maz'un ketika Nabi SAW menegur ucapan seorang wanita yang memastikan Utsman bin Maz'un termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atau dipastikan masuk surga. Kita baca riwayatnya. An Ummil Ala qalat, ini diriwayatkan oleh Ummul Ala. Ini wanita yang berbicara kepada jenazahnya Utsman bin Maz'un tersebut. Tatkala Utsman bin Maz'un wafat, maka dia pun masuk ke jenazahnya Utsman bin Maz'un, Ummul Ala ini. Kemudian seraya mengatakan, rahmatullah alaika Abas Sa'ib, fa syahadati alaika laqad akramakallah. Di situ ada Rasulullah SAW. Wanita ini mengatakan, Ummul Ala mengatakan, semoga atau rahmat Allah atasmu, wahai Utsman bin Maz'un, yang kunyanya Abu Sa'ib. Dengan persaksianmu, maka aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakannya. Di situ ditegaskan, dipastikan Allah telah memuliakan. Artinya kau sudah dipastikan masuk surga. Maka ketika itu Nabi SAW menegur Ummul Ala. Nabi mengatakan, wa ma yudriki, tahu dari mana kau kalau Utsman bin Maz'un ini pasti dimuliakan oleh Allah dengan surga. Ini wajar ya, karena ngelihat kemarin kita sampaikan keutamaan Utsman bin Maz'un, termasuk sahabat yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai minta izin apa kepada Nabi? Minta izin untuk apa Utsman kemarin? Ya, tabattul, yaitu hidup seperti rahib atau minta izin dikebiri, ya, supaya fokus beribadah. Ya, luar biasa ibadahnya. Maka wajar ketika dia meninggal, ketika dia wafat, maka dipersaksikan surga atasnya. Terlebih lagi, ya, dia merupakan orang-orang yang ikut dalam hijrah Nabi SAW atau hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah, 2 kali hijrah. Maka dengan keutamaan-keutamaan yang demikian, wajar terucap dari lisan seseorang yang mengenalnya dengan baik, Allah telah memuliakannya. Namun Nabi SAW
tidak membenarkan ucapan-ucapan demikian. Karena ini termasuk perkara ghaib. Ya, perkara ghaib harus dipastikan dengan dalil. Tapi bukan berarti Utsman bin Maz'un kemudian divonis neraka. Iya. Di sini Nabi menafikan ucapannya Ummul Ala karena ini termasuk perkara ghaib yang manusia tidak boleh lancang berbicara tentang perkara-perkara ghaib kecuali dengan dalil. Jadi tawakuf, bukan malah memvonis surga, tapi tidak pula di satu sisi memvonis neraka, enggak, tapi tawakuf. Maka kemudian kata wanita ini, kata Ummul Ala, la adri wallah, demi Allah aku tidak tahu. Qal amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Adapun dia, Utsman bin Maz'un, telah datang kepadanya kematian. Inni la arju lahul khair min Allah. Sesungguhnya aku mengharapkan kebaikan-kebaikan kepada Utsman bin Maz'un. Aku meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan kepada Utsman bin Maz'un. Hanya mengharapkan, tidak memastikan. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yaf'alu bi wala bikum. Dan demi Allah, aku tidak tahu, padahal aku Rasulullah. Aku tidak tahu apa yang Allah lakukan untukku. Maksudnya apa yang Allah takdirkan untukku dan apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Padahal beliau Rasulullah, tapi beliau tidak mengetahui. Maka Ummul Ala ketika mendapat teguran dari Nabi SAW, beliau mengatakan, fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu. Demi Allah, aku tidak akan merekomendasikan mentazkiyah. Mentazkiyah artinya tadi memastikan surga dengan ucapan-ucapan tersebut. Aku tidak akan ngomong seperti itu lagi setelah ini. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita ke peristiwa berikutnya yang terjadi sebelum perang Uhud. Di sini kita ringkaskan peristiwa berikutnya adalah Maqtal Ka'ab ibn al-Ashraf. Terbunuhnya gembong Yahudi, tokoh Yahudi, yaitu Ka'ab ibn al-Ashraf. Karena Ka'ab ibn al-Ashraf min asyaddil Yahudi adawatan lirrasuli wa ashabi. Ka'ab ibn al-Ashraf itu termasuk orang Yahudi yang sengit permusuhannya kepada Nabi SAW. Ya, sangat keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Wa kana abuhu Arabiyyar min qabilati Tayyib. Bapaknya Ka'ab ini adalah seorang Arab, bukan Bani Israel. Bapaknya itu orang Arab dari kabilah Tayyib, min Bani Nabhan, termasuk dari kabilah Bani Nabhan. Wallahu a'lam apanya bin Nabhan. Ya, nanti tanya Arif Kantil. Apanya Ka'ab ibn al-Ashraf, karena dari Bani Nabhan. Wa kana asaba daman fil jahiliyah. Bapaknya Ka'ab ini, yaitu Al-Ashraf, dulu ketika zaman jahiliyah pernah membunuh seseorang. Fa'atal Madinah, maka dia pun melarikan diri ke Yathrib, ke Madinah. Fahalafa Bani Nadir, maka bapaknya ini kemudian bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir. Fasharufa fihim wa tazawwaja Aqilah binta Abil Fuqai. Maka ketika bapaknya Ka'ab ini pindah ke Yathrib dan bersekongkol dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir, maka dia pun mendapatkan tempat di kalangan orang-orang Yahudi. Bapaknya Ka'ab dimuliakan sama orang-orang Yahudi sampai akhirnya menikah dengan wanita Yahudi yang bernama Aqilah binta Abil Fuqai. Fawaladat lahu Ka'ban. Nah, dari pernikahan ini lahirlah seorang yang bernama Ka'ab ibnul Ashraf yang akan kita kisahkan ini. Wa kana tawilan jasiman. Ka'ab ibn al-Ashraf ini adalah seorang yang tinggi badannya, lagi kekar dan tampan juga. Ya, perpaduan antara Arab sama Bani Israel. Wa kana syairan mujidan. Dia juga orang yang pandai menyenandungkan syair. Sada Yahud al-Hijaz bi kathrati malihi. Dia menjadi salah satu tokoh Yahudi di Hijaz, ya, Makkah, Madinah dan sekitarnya, karena kaya raya dia,
karena banyak hartanya dia. Fakana yu'ti ahbara Yahudin wa yasiluhum. Dia pun menjalin komunikasi dengan rahib-rahib Yahudi, yaitu dengan cara dikasih harta. Pendeta-pendeta Yahudi ini dibiayai sama Ka'ab ibn al-Ashraf. Wa kana husnuhu syarqiyya janubil Madinah fi khalfiyati diyari Bani Nadir. Dan tempat tinggalnya dia itu punya benteng sendiri. Saking kaya rayanya, dia itu punya benteng sendiri khusus buat dia. Letaknya di timur selatan. Timur selatan ini apa berarti? Timur daya, tenggara, ya. Berada di tenggara kota Madinah, di belakang perkampungan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Permusuhannya dengan Nabi dan kaum muslimin itu sudah sangat luar biasa. Dan di antara permusuhannya atau kebenciannya kepada Nabi dan kaum muslimin adalah ketika Ka'ab ini mendengar kemenangan kaum muslimin di perang Badar dan mendengar tentang tewasnya tokoh-tokoh Quraisy di perang Badar. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, tokoh-tokoh Quraisy mati di situ. Maka Ka'ab menyatakan, "Hakun hada," menang ini. Beneran ini. Nabi Muhammad dan sahabatnya menang, sedangkan tokoh-tokoh Quraisy mereka tewas. Tenanan ini. Haula'i asyraful Arab wa mulukun nas. Itu orang-orang yang tewas itu, Abu Jahal CS ini, mereka adalah orang-orang yang mulia di kalangan bangsa Arab. Dan mereka adalah raja-rajanya kaum Arab. Artinya pemimpin-pemimpinnya kaum Arab. Wallahi la in kana Muhammadun asaba haula'il qaum labaqul ardi khairun li min dhahriha. Demi Allah, kalau memang benar peristiwa ini, kabar ini, Muhammad itu menang melawan mereka, maka sungguh perut bumi lebih baik daripada atas bumi. Apa maksudnya? Lebih baik mati bagiku daripada aku hidup di atas muka bumi ini yang lihat Muhammad dan sahabatnya menang melawan orang-orang Quraisy. Ini kebencian yang luar biasa kepada Nabi dan para sahabatnya. Falamma ta'akkada ladayhi al-khabar imba'ata aduwullah yanju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Ketika dia mengecek kabar kemenangan kaum muslimin itu ternyata benar, maka dia pun semakin memprovokasi atau semakin menghasut yang menampakkan kebenciannya kepada Nabi dan kaum muslimin. Wa yamdamu aduwahum, dan memuji-muji orang-orang kafir Quraisy. Wa yuharritu alaihim, dan memprovokasi orang-orang kafir Quraisy untuk membalaskan dendam mereka. Ya, apa ngopong-ngopong ini biasanya. Bahasa kita ngopong-ngopong ini. Walam yaftu bihadzal qadri hatta ratiba ila Quraisyin. Nggak cukup sampai di situ, dia pun nggak puas, dia berangkat menuju Mekah. Abi bin al-Ashraf ini budal nang Mekah menuju orang-orang Quraisy. Fabaka qatlahum fi Badr. Dia pun menangisi tokoh-tokoh Quraisy yang tewas di perang Badar. Menangisi korban-korban perang Badar. Wa harradhum ala qitalil muslimin, dan menyemangati orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Fanazala bi Makkah 'ala al-Muttalib ibn Abi Wada'ah as-Salmi. Dia pun berangkat ke Mekah. Sampai di kota Mekah, dia menemui seorang yang bernama Al-Muttalib bin Abi Wada'ah as-Salmi. Maka dia pun singgah di situ, dan dia pun waja'ala yunshidul ash'ar wa yuharridu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Di tempat itu dia memotivasi, menghasut Al-Muttalib untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, lamma qadima Ka'ab ibn al-Ashraf Makkah atau faqalu nahnu ahlus siqayah was-sidana. Yaitu ketika Ka'ab ibn al-Ashraf datang ke kota Mekah, maka orang-orang Quraisy itu datang menemui Ka'ab ibn al-Ashraf karena tamu ini dari luar kota, ini tamu.
Dan orang-orang Quraisy sudah kenal dengan Ka'ab ibnul Ashraf ini, memang orang terkenal dia. Kemudian kata orang-orang Quraisy, kami ini adalah orang-orang as-siqaya yang suka memberi minum kepada para jamaah haji. Dan kami adalah orang-orang yang mengurusi Ka'bah. Ya, kami yang merawat Ka'bah ini. Wa anta sayyidu ahli Yathrib. Sedangkan kau, wahai Ka'ab, adalah tokohnya, penghulunya, pemimpinnya orang-orang Yathrib, yaitu Madinah. Fanahnu khairun am hadas Sunaydir al-mumbatir min qawmihi yaz'u annahu khairun minna. Maka kami tanya kepadamu, wahai Ka'ab, siapa yang lebih baik, kita ataukah orang yang terputus nasabnya ini, orang yang mandul lagi terputus nasabnya, yang dia ngaku-ngaku yang terbaik di antara kaumnya? Siapa maksudnya? Nabi SAW. Ya, Nabi disifati sebagai orang yang terputus nasabnya, tidak memiliki keturunan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ka'ab ibnul Ashraf mengatakan kepada mereka, antum khairun minhu, kalian yang lebih baik daripada Muhammad. Itu dusta. Karena dia orang Yahudi ini tahu bahwasanya orang-orang Quraisy itu penyembah berhala. Ya, orang-orang Quraisy penyembah berhala itu jauh lebih buruk. Sedangkan mereka tahu bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mereka dapati di dalam kitab Taurat mereka. Tapi mereka dusta. Tapi dia dusta. Buat ngobong-ngobongi orang-orang Quraisy. Enggak, kalian yang paling baik. Kalian lebih baik daripada Muhammad. Iya, ya apa kalau sudah di sana izinan terus ngomong enggak, Muhammad lebih baik daripada itu. Habis enggak dia? Habis dia izinan. Ya. Nah, sudah dia mengatakan kalian lebih baik daripada Muhammad. Maka Allah menurunkan firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu wahai Muhammad, maka dia itu al-abtar, yaitu yang terputus. Orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwa seorang yang tidak memiliki keturunan, maka dia itu ibarat sudah mati, kau nak ambuhi di sana. Paham? Nggak ada baunya sudah. Artinya ketika dia mati, sudah namanya tidak akan lagi disebut-sebut. Ya kan? Namanya tidak akan lagi disebut-sebut. Kalau ada keturunannya, pasti namanya disebut bin siapa, gitu kan? Ya, tapi kalau dia meninggal tidak memiliki keturunan, maka namanya tidak akan disebut lagi. Maka dibalik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru nama Nabi Muhammad SAW terus disebut di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Ya, nama Nabi SAW terus disebut, bahkan dijadikan lafal adzan. Ya, dijadikan lafal adzan yang itu berlaku sampai hari kiamat. Justru nama-nama mereka yang terputus sudah. Ya, nama mereka terputus, tidak disebut kecuali dengan keburukan. Tertulis di dalam sejarah nama-nama mereka, iya. Tetap dikenang sampai akhir zaman, iya. Namun dengan keburukan-keburukan mereka, dengan celaan-celaan mereka. Dan juga Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 51. Allah mengatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kata Allah, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi kitab, maksudnya Yahudi, mereka beriman kepada al-jibt. Ya, al-jibt maksudnya adalah sihir-sihir dan perdukunan-perdukunan. Dan orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, mereka ada profesinya sebagai dukun. Seperti siapa misalnya? Yang menyihir Nabi SAW. Labid ibnul Aqsam. Ya, yang menyihir Nabi SAW. Mereka percaya dengan sihir-sihir itu, mempraktekkan sihir-sihir tersebut. Dan mereka beriman kepada at-taghut. At-taghut juga maknanya adalah segala hukum yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, wa yaquluna lil ladina kafaru. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, ini orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang musyrikin, haula'i ahda minal ladina amanu sabila.
Orang-orang kafir ini itu lebih di atas petunjuk, agamanya lebih baik daripada orang-orang beriman, jalannya lebih lurus daripada orang-orang beriman. Ya. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. Kemudian habis menghasut orang-orang Quraisy, Ka'ab ibn al-Ashraf balik ke Madinah. Di Madinah masih nggak bisa diam dia. Dia pun akhirnya dia merayu-rayu, gombal-gombal, tapi gombalan-gombalan yang kurang ajar. Kepada siapa? Kepada para istri-istri sahabat, kepada wanita-wanita sahabiyah. Ya, dirayu dengan rayuan-rayuan yang sifatnya apa? Kurang ajar. Paham ya maksudnya ya? Ngerayu tapi dengan rayuan-rayuan yang kurang ajar. Mungkin ada pornografinya, ya, ucapan-ucapan yang tidak layak. Itu diucapkan kepada wanita-wanita sahabiah. Wa yudhihim bisalatati lisanihi asyaddal hidha. Dan Ka'ab ibn al-Ashraf menyakiti para sahabat Nabi SAW dengan lisannya yang tajam, dengan syair-syairnya. Karena dulu medsosnya orang-orang zaman dulu itu syair. Kalau zaman sekarang apa? Status. Iya, medsosnya zaman sekarang status. Bikin status panas. Ya, yang ngelihat statusnya ini panas. Ya. Kalau zaman dulu enggak, syair. Ya, medsos mereka syair. Fahina ini karena sudah terlalu parah kelakuannya Ka'ab ibn al-Ashraf dalam mengganggu para sahabat Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf?" Siapa yang bisa ngurusi Ka'ab ibn al-Ashraf? Nabi bertanya seperti itu. Fa innahu adallaha wa rasulan. Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Fantadaba lahu Muhammad ibnu Maslamah. Maka ketika itu seorang sahabat, yaitu Muhammad bin Maslamah, langsung bergegas menyambut jawaban Nabi SAW. Artinya dia yang bersedia untuk mengurusi Ka'ab ibn al-Ashraf. Kemudian yang kedua, Abbad ibn Bishr. Muhammad bin Maslamah, Abbad ibn Bishr. Kemudian yang ketiga, Abu Na'ilah. Ya, Abu Na'ilah namanya Silkan bin Salamah. Dia ini adalah saudara sepersusuannya Ka'ab. Muslim, tapi dia saudara sepersusuannya Ka'ab. Abu Na'ilah namanya. Kemudian yang keempat, adalah Al-Harith ibn Aus. Dan yang kelima, Abu Abs ibn Jabr. Ya, ada 5 orang. Muhammad bin Maslamah, kemudian Abbad bin Bishr, kemudian Abu Na'ilah, kemudian yang keempat Al-Harith, kemudian yang kelima Abu Abs. Ya, 5 orang ini nanti jadi satu tim, ya, untuk menghabisi Ka'ab ibn al-Ashraf. Tapi tokohnya yang paling utama 2 nanti, Muhammad bin Maslamah dan Abu Na'ilah. Ini tokohnya yang berperan ketika nanti mengeksekusi Ka'ab ibn al-Ashraf. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulah." Siapa di antara kalian yang mau mengurusi Ka'ab ibn al-Ashraf? Karena dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah menjawab atau bertanya balik kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu?" Wahai Rasulullah, apakah kau menginginkan aku untuk membunuhnya? Dipertegas sama Muhammad bin Maslamah. Maksudnya ngurusi apa? Dibunuh kan? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Maksud Nabi adalah membunuhnya. Dan Nabi ketika itu pemimpin, ya, berhak untuk Nabi memerintahkan kepada rakyatnya, kepada para sahabatnya untuk mengeksekusi orang-orang yang memang bermasalah. Faqala Muhammad bin Maslamah. Maka ketika itu Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada Nabi, "Fa'dzan li an aqula syai'an." Wahai Rasulullah, izinkan aku
untuk mengucapkan sesuatu kepada Ka'ab ibnul Ashraf nanti. Jadi aku nggak langsung membunuhnya. Aku akan mengucapkan ucapan-ucapan kepada Ka'ab ibnul Ashraf. Yang ucapan ini itu mengandung celaan kepada Nabi SAW. Ya, cuman untuk apa? Memanipulasi, cuman untuk tipu daya agar Ka'ab ibnul Ashraf nggak curiga kalau aku mau membunuhnya. Ya, apakah kau mengizinkan aku? Maka Nabi mengatakan, kul, nggak apa-apa. Karena al-harbu khida'ah. Namanya peperangan itu penuh dengan tipu daya. Ya, termasuk di antara kedustaan yang diperbolehkan yaitu ketika dalam rangka berperang. Nggak boleh jujur ketika berperang. Ketika misalnya Anda bertemu dengan musuh dalam peperangan. Ya, kemudian musuh ini bertanya kepada Anda, di mana tempat persembunyian pasukan kaum muslimin. Anda tahu di mana tempat persembunyian pasukan kaum muslimin. Maka ketika itu Anda boleh berdusta. Oh, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Nggak apa-apa. Ya, ketika terjadi peperangan. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat itu nggak biasa bujuk. Sampai kata bojo, masih apa? Izin pamit kepada Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan para sahabat adalah orang-orang yang jujur, tidak gampang lisan mereka berdusta. Fadhaba Muhammad ibn Maslamah ila Ka'ab ibn Ashraf. Maka berangkat ini Muhammad bin Maslamah menuju ke Ka'ab ibn Ashraf. Maka sesampainya di sana, Muhammad bin Maslamah mengatakan, inna hadzal rajul, ay Rasulullah SAW, qad sa'alana sadaqatan wa innahu qad annana wa inni qad ataituka astaslifuka. Qala aidan wallahi latamullannahu. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Ka'ab, ini orang ini ya menyusahkan kita tokain. Maksudnya siapa? Nabi SAW. Ini Muhammad ini gaya sorot tokain. Mesti sini kita orang dijalui sodako. Ya, Muhammad bin Maslamah mengatakan demikian. Makanya minta izin kepada Nabi SAW karena ada unsur mencela Nabi SAW. Muhammad ini sering minta kami duit, sering minta kami sedekah, dan Muhammad ini sudah terlalu memberatkan kami ya dengan agamanya. Dan aku datang kepadamu untuk minta pinjaman kepadamu. Maka kata Ka'ab, iya sama demi Allah. Muhammad itu memang buat kita resah, memang membuatmu resah. Ya, memang membuatmu resah, kata Ka'ab ibn al-Ashraf. Faqala Muhammad bin Maslamah. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, inna qad ittaba'nahu fala nuhibbu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi syai'in yasiru sya'nuhu. Tapi ya gimana ya, kita orang wis kadung melok deh. Kita orang sudah kadung ikut Muhammad, sudah kadung beriman kepada Muhammad. Dan kita tidak akan meninggalkan dia sampai kita lihat apa kesudahan dari Muhammad ini nanti. Artinya, tak biarkan dulu. Ya, nanti gimana ini? Selanjutnya ini. Artinya kita tidak meninggalkan dia karena kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya Muhammad ini nanti. Kita lihat dulu. Maksudnya, Muhammad bin Maslamah sebenarnya terus pengen tak tinggal. Ya. Dalam ungkapan lain, saya ini sudah pengen meninggalkan Muhammad ini. Cuman saya tahan dulu. Nanti dulu, saya pengen tahu Muhammad ini arahnya kemana nanti. Dakwahnya dia. Waqad aradna an tuslifana wasafan aw wasfaini. Dan aku datang ke sini agar engkau meminjamkan kepadaku satu wasaf atau dua wasaf. Satu wasaf itu 60 sok. Bisa gandum, bisa kurma. Ya, tapi wallahu a'lam yang dohir di sini adalah kurma. Aku meminjam kepadamu 60 wasaf kurma. Berarti 60 sok. Satu sok 4 mud. Berarti berapa mud? 60 kali 4 240 mud. Ya, satu genggaman kurma 240 kali genggaman. Ya, atau dua wasak. Ya, satu wasak atau dua wasak. Baik. Maka kata Ka'ab, "Nah, ya ada apa-apa. Arhinuni, tapi apa jaminanmu kepadaku?" Ya, gadai, apa gademu kepadaku?
Qala Muhammad bin Maslamah mengatakan, ayya syai'in turid, kau ingin aku menggadaikan apa? Apa jaminannya? Maka kata Ka'ab, arghinuni nisa'akum, bojo-bojomu. Kayak noat. Ini loh. Istri-istrimu berikan kepadaku, ya, sebagai jaminan. Maka kata Muhammad bin Maslamah, kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul Arab? Gimana bisa kita menggadaikan istri-istri kita sedangkan kau adalah orang yang paling tampan di kalangan bangsa Arab? Dipuji kayak gede sih. Ya. Nanti kalau saya gadaikan kepadamu, terus nanti nek bojoku seneng ngambil kon, repot lah nanti, gak mau balik ke aku lagi. Terus kadang seneng ngambil kon. Ya. Maka gak mau Muhammad bin Maslamah. Kemudian kata Ka'ab, farhinuni abna'akum. Ya wis, kalau nggak mau istri-istri kalian, anak-anak kalian wis gadekno nang aku. Kata Muhammad bin Maslamah, kaifa narhanuka abna'ana fayusabbu ahaduhum fayuqal ruhina biwasqin aw wasqaini hada 'arun 'alaina. Ya, gimana bisa kita menggadaikan anak-anak kita? Nanti anak-anak kita kena mental nanti. Iya, bagaimana nanti ketika dia dewasa, maka akan dikatakan kepada anak-anak kita, biyen bapakmu kon biyen digadekno mbek bapak. Isi ndak naik. Malu kena mental nek. Ya, dulu kau waktu kecil digadekno mbek bapakmu demi 1 wasak atau 2 wasak kurma belani panganan kon digadekno. Itu nanti jadi celaan bagi anak tersebut. Enggak bagus, enggak boleh itu. Ya, maka Muhammad bin Maslamah akhirnya memberikan tawaran. Walakinna narhanukan la'ama, yakni as-silah. Wis, ini saja wis. Dan bodoh-bodoh enak, saya gadaikan kepadamu sebagai jaminannya senjata-senjata kami. Pedang, tombak, panah, itu sesuatu yang berharga di zaman tersebut. Barang-barang yang berharga itu, senjata-senjata itu. Ya, maka sepakat. Ya, mereka sepakat untuk ya tadi gaden itu tadi sebagai jaminannya senjata-senjata itu. Wis tahu ya arahnya Muhammad bin Maslamah kenapa kok menggadaikan senjata? Ya, supaya nanti gak konangan. Ya kan? Ketika membawa itu ke rumahnya Muhammad bin Maslamah membawa senjata, ketika ke rumahnya Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf gak curiga kalau Muhammad bin Maslamah bawa senjata, dikira oh ini jaminan gadennya itu tadi. Padahal tidak. Ini kayak mata ini kok. Baik, maka mereka pun sudah sepakat. Wa sana Abu Na'ilah mithla ma sana Muhammad bin Maslamah faqad jaa Ka'ban fatanajada ma'ahu atraf al-ash'ar suwai'atan. Demikian juga tokoh yang kedua yaitu Abu Na'ilah. Masih ingat ya? Abu Na'ilah ini saudara sepersusuannya Ka'ab, tapi dia Muslim. Dia pun juga mengucapkan ucapan yang persis dengan Muhammad bin Maslamah. Kata dia, waihak ya Ibn al-Ashraf, inni qad ji'tuka li hajatin uridu dhikraha laka faktum anni. Wahai Ka'ab Ibn al-Ashraf, aku datang ke sini karena keperluan yang sangat mendesak. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa tentang hal ini. Ya, artinya jangan kau bilang kepada teman-temanmu Yahudi yang lain. Karena kalau bilang sama teman-teman Yahudi yang lain akan curiga. Ya, rahasiakan ini, perkara ini. Qala Ka'ab af'al, iya, aku akan mengerjakannya. Artinya aku akan diam, tidak akan membicarakan pertemuan kita ini. Maka Abu Na'ilah mengatakan, kana qudumu hadzal rajuli, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala'an. Ditambah parah lagi nih. Kata Abu Na'ilah, sak jadi Muhammad teko ini, sak jadi Muhammad datang ini. Kedatangannya Muhammad ini bala bagi kita, musibah bagi kita. Adatnal Arab, gara-gara dia kita dimusuhi sama orang-orang Arab. Wa ramatna an qausin wahidatin wa qata'at anna subul. Gara-gara kedatangan dia, ya, panah-panah orang-orang Arab ini menuju kepada kita. Artinya kita dibenci sama mereka. Dan gara-gara Muhammad ini terputus semua jalan-jalan kami. Ya, jalan-jalan rezeki maksudnya terputus bagi kami. Hatta dha'al iyal, sampai anak-anak kita, istri-istri kita terlantar.
Gara-gara Muhammad ini. Wajanidatil anfus. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras untuk menghidupi kami dan keluarga kami. Ya, gara-gara kedatangannya Muhammad ini. Kemudian Abu Nailah mengatakan, Inna ma'iya as'aban li ana mithla ra'li. Nah, ada beberapa teman-temanku yang sama merasakan seperti aku ini. Sejak kedatangan Muhammad ini bala. Aku punya beberapa orang ini yang sama persis seperti perasaanku sekarang. Siapa teman-temannya maksudnya tadi? Yaitu grupnya tadi, Abu Abs, kemudian Al-Harith, ya, kemudian Abbad bin Bishir dan Muhammad bin Maslamah. Wa qad aradtu an atiyaka bihim fatabi'ahum wa tuhsina fi dzalik. Maka aku ingin mengajak mereka untuk bertemu denganmu, kemudian mereka ingin menjual beberapa barang-barangnya kepadamu. Ya, semoga engkau bisa memperlakukan mereka dengan baik. Maka dengan demikian sukses Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah memperdayai Ka'ab ibnul Ashraf. Sudah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan rencana. Dan Ka'ab ibnul Ashraf tidak curiga sama sekali. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Ini mau dibunuh atau apa, enggak curiga sama sekali. Kemudian keesokan harinya, di malam Mukmirah, malam bulan purnama, yaitu di malam 14, malam bulan purnama, malam 14 di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, afwan. 14 Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Maka grup ini, 5 orang ini berkumpul kepada Nabi SAW. Ya, berkumpul dengan Nabi SAW. Maka kemudian Nabi bersama mereka berjalan menuju Baqi', ya, pemakaman Baqi', berjalan ke sana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setelah Nabi mengarahkan mereka, memberi wejangan-wejangan singkat kepada mereka, maka Nabi pun mengatakan, intoniqu ala ismillah Allahumma a'inhum. Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah, ya Allah, tolonglah mereka. Ya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW kembali pulang ke rumahnya dan Nabi sholat dan terus berdoa kepada Allah untuk mereka. Kemudian 5 orang ini sampai di bentengnya Ka'ab ibnul Ashraf. Tadi sudah kita bilang ada di tenggara kota Madinah, di belakang perkampungan Bani Nadir. Sudah masuk? Ada. 4 menit lagi. Ayo jangan 1 menit. Kota bahasa Tuzur. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan Isya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Maka 5 orang ini akhirnya berjalan menuju rumahnya Ka'ab ibnul Ashraf. Sesampainya di sana, fahadatha bihi Abu Nailah. Abu Nailah hanya memanggil-manggil Ka'ab ibnul Ashraf. Nggak tahu manggilnya apa. Woi Ka'ab, woi. Wallahu a'lam. Faqama liyanzila ilaihi. Maka Ka'ab ibnul Ashraf akhirnya mendengar suara tersebut dan bangkit untuk turun menemui Abu Nailah. Faqalat lahu imra'atuhu wa kana haditha ahdin bi'urs. Maka istrinya mengatakan kepada Ka'ab ibnul Ashraf, dan mereka sekait rating. Ya, ini istrinya masih baru dinikahi, masih manten anyar sih. Ya. Maka istrinya mengatakan, aina takhruj hadhihi sa'at? Wahai suamiku, mau kemana malam-malam seperti ini keluar? Mau keluar kemana? Maka kata Ka'ab, innama huwa afi Muhammad bin Maslamah wa radhi'i Abu Nailah. Oh, ini saya mau menemui saudara saya, yaitu Muhammad bin Maslamah, dan juga saudara sepersusuan saya, yaitu Abu Nailah. Maka kata si istri tadi, si perempuan tadi, asma'u sautak ka'annahu yaqturu minhu dam. Aku kok kayak mendengar suara yang kencang sekali disertai dengan kucuran darah. Suara yang timbul karena kucuran darah. Aku kok mendengar ada suara orang kesakitan. Ini firasat dari
istrinya. Qal innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah wa radihi Abu Nahilah. Tidak ada apa-apa. Ini yang manggil saya Muhammad bin Maslamah dan saudaraku sendiri sepersusuan yaitu Abu Nahilah. Innal karim law du'iya ila ta'natin bilailin la ajaba. Kayaknya. Apa kata dia? Sesungguhnya orang yang mulia adalah seseorang yang ketika dipanggil di malam hari, meskipun untuk ditikam, dia akan menjawab panggilannya itu. Ya salah. Tak no temennya. Iya. Ya, ungkapan-ungkapan hiperbol. Dia nggak tahu kalau dia mau ditikam beneran. Ya, sama kayak orang-orang sini, atau orang-orang sekitar kita yang sok-sokan biasanya bilang, ayo ini gak percaya, ini tidak percaya sama keton geriji. Pernah dengar istilah gitu? Ya, padahal apa yang diucapkannya salah, kawani diketok geriji. Ya, itu hiperbol. Tsumma kharaja ilaihim wa huwa mutatayyibun yanfu ra'su. Akhirnya dia keluar dari rumahnya ini, Ka'ab ibn al-Ashraf. Dan dia dalam kondisi rambutnya itu sangat wangi sekali. Ya, karena manten anyar, dia pakai wangi-wangian sampai rambutnya itu benar-benar wangi. Ya. Kemudian Abu Nahilah dan kawan-kawannya, idza ma ja'ani fa inni akhudhu bi sya'rihi fa ashumuhu fa idza ra'aitumuni istamkantum min ra'sihi fadunakum fadribu. Sebelumnya Abu Nahilah ini mengatakan kepada grupnya tadi, nanti kalau tak pegang rambutnya dia, terus aku ya pura-pura nyium-nyium rambutnya, ya ketika sudah tak kendiwing, ketika sudah tak jambak, maka kemudian kalian rame-rame mengeksekusi dia. Ya, nanti tunggu kode darimu. Dan janjian seperti itu. Dan kemudian Ka'ab ibn al-Ashraf bertemu dengan mereka dan mereka ngobrol-ngobrol. Kemudian Abu Nahilah mengatakan kepada Ka'ab, hal laka ya ibn al-Ashraf an natamasha ila sya'bil ajuz fa natahaddatha baqiyatan lailatina. Wahai Ka'ab ibn al-Ashraf, bagaimana pendapatmu kalau kita ngobrol sambil jalan-jalan? Kita habiskan malam ini dengan kita ngobrol, ya, sambil jalan saja, menikmati malam. Masya Allah. Maka Ka'ab mengatakan, in syi'tum fakharaju yatamasyawna. Ya apa-apa kalau kalian maunya kita ngobrol sambil jalan-jalan, ayo. Maka mereka pun berjalan. Kemudian di tengah jalan, Abu Nahilah mengatakan, ma ra'aitu kal lailati tiban a'taraqtu. Aku enggak pernah bertemu denganmu dalam kondisi kau wangi luar biasa saja. Enggak pernah, baru ini. Kau ini benar-benar wangi luar biasa. Katakan, inni a'taru nisa'il Arab. Iya, aku barusan menikah. Ya, aku barusan menikah dan aku menikahi wanita Arab. Sehingga aku ketika menikah dengan wanita Arab tersebut, aku menjadikan diriku sangat harum dan wangi. Faqala Abu Nahilah, maka Abu Nahilah mulai melakukan apa istilahnya? Melancarkan triknya. Abu Nahilah kemudian mengatakan, ata'dzaduli an ashumma ra'sak. Apakah kau mengizinkan aku untuk aku coba nyium bau rambutmu? Ya, nyium bau aroma rambutmu itu, mengendus aroma rambutmu. Dan ini perkara yang biasa ya di kalangan orang-orang Arab. Bahkan sampai sekarang kita dapati sebagian orang itu kalau ada parfum yang bagus, ya kalau ada dupa yang bagus, mereka itu minta izin untuk mencium imamahnya orang-orang Arab. Imamah surbannya, dicium surbannya itu. Karena mereka suka dengan wangi-wangian. Maka kata Ka'ab, "Na'am, fa'adkhala yadahu fi ra'sihi fashammahu." Maka ia diizinkan, "Fadhal kalau mau nyium bau rambutku." Maka Abu Nahilah memasukkan tangannya kemudian dicium. Bukan dicium ya, dia apa? Diendus. Iya, dihirup gitu toh. Ya dicium lah, nempel gini lah. Enggak. Ini cuman diembus. Kalau digembus lah keluar gitu. Ya segitulah hantu musuh kata ya mau sholat ya. Kemudian mereka berjalan lagi. Sebelum saya baru satu kali
Abu Nailah mengatakan, "A'udhu, boleh nggak aku ulangi lagi nyium bau rambutmu?" Kata Ka'ab, "Na'am." Ya, silahkan. Fa'ada libitliha hatta hitma'anna. Dicium lagi, diendus lagi. Sampai Ka'ab ibn al-Ashraf benar-benar merasa tenang, tidak merasa akan dibunuh, tidak merasa terganggu, sampai ditenangkan dulu dia. Tumma masya sa'atan, kemudian jalan lagi. Kemudian ketiga kalinya Abu Nailah mengatakan, "A'udhu, boleh gak aku mencium aroma rambutmu lagi?" Maka kata Ka'ab, "Ya'am." Fa'adfala yadahu fi ra'sihi. Maka kemudian Abu Nailah memasukkan tangannya ke kepalanya Ka'ab. Falamma istamkana minhu qala Abu Nailah li ashabihi, "Dunakum aduwallah." Ketika sudah pas waktunya, maka dijambak rambutnya tadi, dan Abu Nailah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Dunakum aduwallah." Ayo bunuh ini musuh Allah. Ya, fakhtalafat alaihim asyafuhum. Maka mereka pun mengeluarkan pedang-pedang mereka dan mengarahkannya kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Lakinna lam tuhni syai'an. Tapi ternyata serangan-serangan mereka tidak mengenai Ka'ab ibn al-Ashraf, karena orangnya tinggi dan besar. Ya, dan dia meronta-ronta pastinya kan. Fa'afada Muhammad bin Maslamah mi'walan fa wada'ahu fi tunnatihi thumma tahamala alaihi hatta balagha anatahu. Maka kemudian Muhammad bin Maslamah mengambil semacam senjata yang melengkung seperti pacul gitu. Ya, kemudian diarahkan ke perutnya dan terkena perutnya itu tadi. Ya, terkena perutnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Fa waqa'a aduwullahi qatilan. Maka dengan demikian terbunuhlah Ka'ab ibn al-Ashraf dengan luka yang ada di perut tadi. Wa kana latsaha sayhatan syadidatan afzahat man haulahu. Dan dia pun ketika itu Ka'ab ini berteriak dengan teriakan yang sekencang-kencangnya. Ini yang dimaksud siapa tadi? Istrinya tadi. Seakan-akan aku mendengar ada teriakan disertai dengan kucuran darah. Ini. Ya, aku mendengar teriakan yang sangat kencang sekali. Falam yabqa hisnun illa uqidat alaihi niran. Maka benteng-bentengnya Yahudi, perkampungan Yahudi di situ langsung menyalakan obor-obor api mereka mendengar suaranya Ka'ab ibn al-Ashraf. Maka kemudian 5 orang ini bergegas untuk pergi. Namun ternyata diketahui salah satu dari 5 orang ini, yaitu Al-Harith bin Aus, itu terkena sabetan pedang. Terkena sabetan pedang temannya sendiri. Ya, karena mungkin tadi waktu nyerang Ka'abnya meronta-ronta, kena dia pedangnya itu. Akhirnya dia pun terluka. Fajurihan wa nasabat dam. Dia pun terluka dan mengucurkan darah. Ketika sampai di sebuah tempat yang namanya Harrat al-Arid, maka mereka melihat bahwa Al-Harith yang terluka itu tertinggal jauh di belakang. Maka mereka pun menyusul dan membopong Al-Harith ini karena lukanya tadi. Sesampainya di Baqi', mereka bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi mendengar suara takbir mereka. Dan ketika Nabi mendengar suara takbir mereka, maka Nabi mengetahui bahwa mereka telah sukses menjalankan misinya. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Aflahatil wujuh." Semoga wajah-wajah kalian, atau beruntunglah wajah-wajah kalian. Maka mereka mengatakan, "Wa wajhuka ya Rasulullah." Dan wajahmu juga beruntung ya Rasulullah. Fahamida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala ala qatlihi. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala atas tewasnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya, dan Al-Harith itu diobati dan kemudian sembuh dari lukanya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran-pelajaran. Ada 3 pelajaran yang dipetik dari kisah tadi, yaitu yang pertama, bolehnya membunuh orang kafir tanpa didakwai dulu. Ya, tapi eksekusinya, perintahnya itu kembali kepada siapa? Penguasa kaum muslimin, bukan individu-individu kaum muslimin, tidak. Ketika pemimpin memandang bahwasanya ada orang kafir yang memang dia ini sering mengganggu kaum muslimin dengan lisannya, ya seperti beberapa orang-orang yang ada di negeri kita ini, kaum munafik yang sering melontarkan kegaduhan, bikin gaduh-gaduh
kebencian kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin, kalau pemimpin memerintahkan untuk membunuh orang ini tanpa harus dimintai tobat, tanpa harus didakwahi dulu, disadarkan dulu, maka boleh hukumnya. Tapi ingat, dengan perintah pemimpin, tidak dengan inisiatif langsung. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu bolehnya berdusta ketika dalam peperangan. Ini sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yaitu tentang kuatnya firasat dari istrinya Ka'ab ibn Ashraf tadi. Firasat itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, ada namanya firasat itu. Tapi ada rincian-rincian pembahasan tentang masalah firasat ini. Ketika orang-orang Yahudi, lanjut ke kisahnya, ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya tokoh mereka Ka'ab ibn Ashraf telah tewas terbunuh, maka hal itu menjadikan mereka sadar bahwa Muhammad Nabi SAW itu tidak main-main untuk menggunakan kekuatannya. Tidak lagi segan-segan untuk menggunakan kekuatannya kalau dinasehati tidak bisa. Maka seketika itu mereka pun takut. Semakin takut mereka, nggak berani macam-macam lagi kepada Nabi SAW. Ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita masih melanjutkan beberapa peristiwa-peristiwa yang tersisa, seperti peristiwa Sariyah Zaid bin Harithah, peristiwa tentang pasukannya Zaid bin Harithah yang mencegah kafilah dagang Quraisy yang menuju ke Syam. Kemudian kisah tentang pernikahan Utsman bin Affan dengan siapa? Ummu Kulthum. Dan pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah bintu Umar ibn Khattab, dan pernikahan Nabi SAW juga dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. As'alullah ayyanfa'ana ma yu'allimana wa yu'allimana ma yanfa'una wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.